Oke, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu pisang molen keju. Dengan pada saat ini saya akan memperkenalkan nama saya Brian Sumendap, perusahaan PT Karya Alam, bidang usaha pengelola dan produksi pisang molen keju, dan jumlah tenaga 25 orang. Di sini pemasaran saya yaitu produk saya akan dipasarkan oleh saya pisang molen keju, sasaran tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ya, itu di situ konsumen, sasaran konsumen. Wilayah pemasaran itu Manado, Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara. Karena banyak daerah-daerah tertentu dengan jumlah konsumen penduduk yang banyak, yaitu Manado, Bitung, Minahasa, dan Minut. Saya memilih keempat daerah tersebut untuk menyelesaikan dan untuk sasaran saya di kota dan kabupaten tersebut. Rencana penjualan saya itu 5 tahun untuk 5 tahun ke depan, dari tahun 2001 dan sampai dengan tahun 2005. Di sini pisang molen keju saya sedikit meningkat perkiraan saya di tahun 2024 dan di tahun 2005. Itu produksi dan operasi, kapasitas produksi 35 kilo, ketersediaan barang, bahan cukup, keuangan, kebutuhan dan investasi 88 juta, kebutuhan modal kerja 9 juta, dan jumlah pinjaman 33 juta. Keuntungan selama 5 tahun, di tahun yang keempat yaitu naik cukup banyak juga dalam untungannya, dan di tahun kelima sedikit menurun dari tahun-tahun sama dengan tahun 1 dan tahun ketiga. Itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar, khususnya makanan camilan seperti kerupuk, setiap tahunnya mengalami permintaan yang cukup tinggi. Dan antara produk ini selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk juga dapat juga disebabkan oleh meningkatkan jumlah pendatang. Minta maaf. Bukan kerupuk. Pisang molen. Ya, setiap tahun mengalami permintaan yang cukup tinggi, meningkatkan permintaan terhadap produk selain disebabkan pertumbuhan juga disebabkan oleh pendatang. Namun saat ini jumlah produksi masih relatif terbatas. Di sisi lain permintaan yang jauh lebih tinggi sehingga mengakibatkan excess demand, itu untuk memenuhi keinginan dan harapan pasar yang relatif tinggi tersebut. Para pelaku bisnis memanfaatkan peluang untuk membuka usaha pembuat keripik ikan yang terbuat dari ikan pipi dan membuat pisang molen untuk membuat pisang molen dan pisang molen keju tersebut. Prospek pasar dan manfaat ekonomi, manfaat sosial, ketersediaan kehadiran jenis usaha inti ini tentunya dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya pada konsumen produk. Mengingat jenis produk yang dihasilkan termasuk kategori makanan yang banyak mengandung protein yang bebas dari kandungan kolesterol yang dapat mengganggu kesehatan.
visi dan misi menjadi perusahaan produsen pisang molen keju yang berdaya saing pada tahun 2005. Misi menggunakan bahan baku yang bermutu, menghasilkan produk berkualitas, memberikan layanan prima dan bentuk online. Membangun jaringan kerjasama dengan warung dan toko-toko di daerah. Ini daftar saya lihat daftar riwayat saya, pengelola, lanjut. Jenis produk yang dipasarkan adalah pisang molen keju. Jenis produk ini telah lama dikenal masyarakat sekaligus sebagai makanan camilan yang mulai digemari masyarakat Sulawesi Utara. Sasaran pasaran mencakup singkat masyarakat baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Wilayah pemasaran produk ini mencakup wilayah Kota Manado, Bitung, Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara dan sekitarnya. Permintaan terhadap produk, sasaran pembeli, konsumen, hampir segala tingkat umur baik wanita, akan tetapi sasaran pembeli memprioritaskan pada kelompok konsumen yang berdomisili di wilayah kota-kota tersebut. Jumlah kebutuhan dari jumlah 25% penduduk tiap wilayah terdiri atas 125 orang yang untuk Manado, 75 orang untuk Bitung, 62.500 orang untuk Minahasa dan sekitarnya, 25 orang Minahasa Utara, dan 20 orang wilayah Minahasa Tenggara dan sekitarnya. Jumlah tersebut 5 orang terdapat satu kepala keluarga konsumen. Tiap keluarga satu bungkus per 2 hari. Bungkus berisi 3 ons atau 30 gram. Dari kota-kota tersebut jumlah ini kekanya konsumen per tahun, total konsumen gram. Proyeksi tabel tahun produksi yaitu meningkat 2001-2022 sampai 2025. Ya. Penjual pesaing. Tabel menjual pesaing, usaha pesaing ini. Ya. Jaya Mulia, Sari Murni, aneka rasa, jumlah 172.800 kilo. Dari Sari Murni 82.000, H 86, 54, 32. Proyeksi penawaran tetapkan selama 5 tahun dengan tingkat pertumbuhan 3% per tahun. Proyeksi penawaran dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. Ini. Ya, kita lihat jumlah penawaran 177 di tahun yang ke-21 2021, dan di tahun kedua 2022 183, dan di tahun ketiga 2023 188, dan di tahun keempat 2024 193, dan di tahun kelima 2025 198. Ya, dari hasil menggambarkan bahwa jumlah proyeksi penawaran pada tahun 2022 sebesar 198,720 kg. Pangsa pasar berdasarkan kemampuan usaha jumlah produksi per hari dapat ditargetkan 90 kg per hari dengan 6 hari kerja. Jumlah tenaga kerja banyak 12 orang. Rencana penjualan dan pasang dilihat pada tabel sebagai berikut. Ya. Permintaan 233, 245, 256, 268, 280. Dengan penawaran kilogram 177, 138, 163, 164. Peluang pasar 55, 61, 68, 74, 41. Rencana penjualan per kilo 27, 29, 30, 31, 30. Market share 6%. Di tahun 2021 itu 16%, 2022 16% juga. Dan di tahun 2023 16%, 2024 16% juga. Di tahun 2025 naik menjadi 17%. Produk yang ditawarkan merupakan pengembangan produk sebelumnya dengan menggunakan bahan baku yang cukup
dengan peralatan cukup maju dibanding dengan produk pesaing. Harganya juga tidak terlalu mahal sih. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung volume produk rencana, yaitu 5.000 sampai dengan 7.500 dan dibungkus per satu biji. Satu apa maksudnya, satu dos ya. Promosi ini yang digunakan adalah personal selling. Kita lihat juga sini ya, jumlahnya dari tahun ke tahun itu naik juga. Di tahun 2025 sampel 1 juta. Nah ini sampelnya, bukan, iya biaya sampel ya toh. Biaya cetak 500, biaya pamflet 300, biaya sampel 1 juta. Lanjut, dari hasil sales tersebut di sini rencana kebutuhan bahan juga banyak peningkatan ya, produksi, jumlah TK langsung, jumlah hari, tarif per hari, total upah ya. Tahun ke 25 ya sedikit meningkat berapa persen juga situ. Oke. Di sini kami sebagai pengambil keputusan penentuan arah sebagai sah kebijakan manajer melaksanakan mengawasi kegiatan produksi. Nah, di sini total gaji ini perizinan yaitu surat izin tempat usaha juga dibutuhkan, itu sebab biayanya 200.000, surat izin usaha perdagangan 200.000, dan akta pendirian 500.000, PWP nomor pokok wajib pajak 100.000 ya, total 1.200.000 ya. Sini terlihat menyusun rencana usaha, survei pasar, survei tempat usaha, cari tenaga kerja, pelatihan. Lanjut, kantor ya, ini mesin ketik sudah, harganya sudah ada di situ. Nah ini ya bednya, harga tetap ya. Kita lihat banyak peningkatan di sini yang telah kebutuhan dalam kita untuk melaksanakan suatu usaha ya, dengan rencana investasi operasi, rencana usaha ini ya. Ini gambarnya juga ada di sini, kita bisa lihat pisangnya sudah ada di situ. Ini rugi laba ya, rugi laba. Ini dari tahun ke tahun 2001 sampai tahun 2005 juga banyak peningkatan ya. Dari bahan-bahannya juga. Lanjut, ini arus kasnya, laba ini laba sebelum pajak, biaya penyusutan, saldo kas. Oke. Lanjut, proyeksi neraca ya. Dari neraca harta lancar ya, sudah banyak kas, sewa dibayar di muka, piutang, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi ya. Di sini sudah tertera di sini ya, dari angka-angka menjadi peningkatan, penurunan juga ada ya. Ini ratio likuiditas dari tahun ke tahun, sedikit banyak peningkatannya. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom.